Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ningsi dengan NIM 2014030017, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari mata kuliah Entrepreneurship oleh dosen pengampu Ibu Haja Wahyuli Lius Jen SE MPD. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan 3 poin. Nah, yang pertama itu tentang proses kreativitas. Nah, apa sih sebenarnya proses dari kreativitas itu sendiri? Nah, proses kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dalam beberapa aspek. Nah, adapun aspek yang mendorong diantaranya yang pertama yakni aspek pribadi. Nah, aspek ini ditinjau dari munculnya kreativitas dari interaksi pribadi yang unik dari lingkungan kita begitu. Nah, yang kedua ada dia aspek pendorong. Nah, aspek pendorong ini ditinjau dari pendorong inovasi dalam mewujudkan memerlukan dorongan dari internal maupun eksternal dari lingkungan sekitar begitu. Nah, yang ketiga ada aspek proses. Nah, aspek proses ini ditinjau dari segala aktivitas yang kita amati dengan adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan atau menilai serta menguji, kemudian kita mengubah bagaimana cara mengujinya dan akhirnya kita menyampaikan hasil-hasil dari pengujian itu. Nah, aspek yang keempat yakni aspek produk definisi produk kreativitas. Nah, bahwa yang akan dihasilkan dari sebuah proses kreativitas adalah sesuatu yang baru atau makna kreativitas itu tidak timbul secara serta-merta gitu. Namun melalui proses. Nah, proses kreativitas itu ada juga kita harus mempersiapkan beberapa langkah. Nah, yang pertama itu langkah persiapan. Nah, apa yang harus kita siapkan dalam langkah-langkah ini? Yakni kita meletakkan dasar mempelajari bagaimana latar belakang masalah, seluk-beluknya bagaimana, problematikanya bagaimana. Nah, meskipun kita tidak semua ahli kreatif, namun sebagian besar membuat dalam bidangnya dan selalu menghasilkan dari orang-orang yang sudah lama berkecimpung dan lama berpikir dalam bidang itu gitu. Nah, dengan itu persiapan inovasi yang paling sering dilakukan di atas dasar minat, rintangan orang-orang yang besar. Nah, tercapai juga beberapa bukan hanya loncatan yang ada tiba-tiba gitu, tetapi dengan adanya usaha keras. Nah, yang kedua itu konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini sepenuhnya dimulai masuk hingga terserapnya dalam perkara yang dihadapi begitu. Nah, orang-orang yang kreatif biasanya serius dalam memperhatikan curahan pikirannya pada hal-hal yang mereka kerjakan begitu. Nah, tahapan konsentrasi ini merupakan waktu pemusatan, nah waktu yang menimbang-nimbang ataupun waktu dalam menguji bagaimana tahapannya, seperti apa yang terjadi, apa pula kegagalannya begitu. Yang ketiga, inkubasi. Nah, inkubasi merupakan mengambil waktu untuk meninggalkan perkara. Nah, ada juga seperti istirahat, waktu santai. Nah, semua busur tidak dapat direntangkan secara terus-menerus untuk jangka panjang. Nah, tanpa bahaya ada juga. Maka dari itu kita harus perlu melarikan diri pada perkara yang sedang kita pecahkan gitu. Masalah yang kita inginkan. Inkubasi itu sedikit banyaknya kita bisa membebaskan dari kerutinan berpikir begitu. Nah, kebiasaan berpikir akan memecahkan bagaimana caranya begitu. Nah, yang keempat, iluminasi. Nah, iluminasi ini merupakan ide-ide bagaimana kita memecahkan permasalahan, bagaimana kita cara bekerja, menjawab bagian-bagian yang penting begitu. Nah, paling nikmatnya dalam membuat tahapan ini, kita harus jelas bagaimana hubungannya, kaitannya, perkara apa, penerapannya bagaimana, pemecahan masalahnya bagaimana, jawabannya bagaimana, begitu. Nah, yang kelima, verifikasi produk. Nah, di sini kita harus memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah atau hanya
kita tidak membesarkan masalah, malah membesarkan masalah begitu. Nah, kalau sudah menemukan ide, gagasan pemencarian masalah, nah cara kita kerja baru kita akan terus turun, dan tangan kita akan mewujudkan bagaimana kecakapan kerja kita merupakan bagian terpenting dalam ide atau kreativitas kita gitu. Nah, beberapa banyak ide, gagasan, impian-impian bagus yang kita temukan jika tidak ada yang ingin diwujudkan. Nah, semua akan lenyap seperti embun yang diterjang oleh sinar matahari. Maka kreatif harus memiliki kerja baik secara pribadi maupun kelompok begitu. Nah, salah satu halnya kita harus bersifat verifikasi itu begitu. Baiklah, kita masuk poin yang kedua, yakni hambatan yang sering terjadi dalam mengelola kreativitas. Nah, hambatan-hambatan ini sering terjadi dalam setiap wirausaha. Nah, kita harus memiliki jiwa wirausaha yang didukung oleh cara berpikir yang kreatif. Nah, pemikiran yang kreatif didukung oleh dua hal. Nah, yang pertama yaitu pengarahan daya imajinari dan proses berpikir ilmiah. Nah, kreativitas akan terhalang oleh beberapa sebab, seperti contohnya seorang mahasiswa yang setelah menyelesaikan studi selama 4 tahun, dia sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan buku, namun ada yang membilangnya dia harus mengikuti aturan buku. Jika ada satu yang benar, maka selain itu ada yang salah begitu. Nah, itu hanya sekedar contoh gitu. Nah, yang kedua, fokus pada harus logis. Nah, tidak boleh yang aneh-aneh. Kenapa demikian? Jika kita berpikir sesuatu yang berbeda, maka seseorang akan takut berpendapat dengan atasan. Maka ide seseorang bisa menjadi sumber yang positif untuk kemajuan sebuah bisnis. Nah, yang ketiga, harus taat pada aturan. Nah, ini mengurangi kreativitas, sebab kadang kreativitas akan muncul sebagai kemampuan untuk mendobrak aturan yang ada begitu. Nah, sehingga dapat ditemukan jalan baru sesuai yang lebih efisien dan produktif. Nah, yang keempat, tetap konstan dan praktik. Yang dilakukan selama ini tidak ada peluang kreasi. Nah, selalu digunakan pada hal-hal yang rutin yang sudah biasa begitu. Nah, yang kelima, menganggap permainan merupakan satu hal atau satu waktu, yang padahal permainan itu merupakan hal yang mendasar untuk berpikir kreatif. Nah, dari sebuah penemuan, percobaan atau hasil penelitian, memperhatikan anak-anak bermain. Nah, mereka menyusun, membongkar, dan menemukan cara hal yang baru. Nah, demikian pula hal yang entrepreneur ini, mereka bermain dan menemukan cara baru dalam bekerja, dalam strategis pendekatan yang fokus pada tujuan mereka. Nah, yang keenam, terlalu pada spesialisasi. Nah, ini akan menyempitkan kreativitas. Nah, orang yang kreatif adalah orang yang senang mengeksplorasi, mencari ide baru atau di luar bidangnya. Nah, seperti membantu menemukan sesuatu hal yang baru, yang maupun dari bidang yang dia geluti atau tidak begitu. Nah, yang kelima, kadang-kadang masuk ke dalam banyak hal pertanyaan. Nah, pada akhirnya ia kembali lagi pada pemikiran yang semula. Nah, jadi cara ini sangat berguna untuk mendapatkan pendapat yang mendukung ketegasan dalam mengambil keputusan. Nah, yang selanjutnya, takut terlihat bodoh. Nah, kadang-kadang orang tidak mau melihat hal yang ada hal baru di pikirannya namun berbeda. Nah, karena dia khawatir dia dianggap bodoh. Nah, takut terlihat bodoh sehingga ada penghalang dalam kreativitas itu. Nah, seorang usahawan yang sedang melakukan pekerjaan rutin yang sudah lama dalam prosedurnya, dia tidak ada perubahan dari dulu begitu. Nah, akhirnya dia mencoba mencari pengalaman kerja, menciptakan sesuatu yang baru, menghancurkan hal yang lama. Nah, disitulah kita tidak takut untuk gagal begitu. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan poin yang ketiga, yakni manfaat dalam mengelola kreativitas. Nah, apa saja sih sebenarnya manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari kreativitas itu? Nah, yang pertama, di sini kita akan menjelaskan manfaat mengelola kreativitas bagi sebuah karyawan di perusahaan. Nah, yang pertama, kinerja optimal. Nah, melalui kinerja optimal, ada tingkatan kreativitas yang cukup tinggi dan baik tentunya. Hal ini membuat pekerja atau karyawan akan jauh lebih optimal. Nah, terutama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ada yang
ada juga langkah-langkah terobosan baru yang lebih baik biasanya bisa menghasilkan serta menyelesaikan yang lebih cepat begitu, sehingga pekerjaan tidak lambat dan perusahaan itu akan meningkat gitu. Yang kedua, stres kreativitas. Nah, jika stres kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dalam pemikiran yang segar tersendiri begitu. Nah, sehingga di satu sisi lain ada hal juga yang menjadi langkah untuk menghindarkan kebosanan, dan dari rasa stres ini ada pekerjaan yang menumpuk. Nah, oleh sebab itu kita harus memunculkan ide-ide baru dari hal-hal penting, karena disitulah muncul langkah baru kita yang tidak monoton dan dapat memberikan beragam solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, yang ketiga, menemukan inovasi terbaru. Nah, berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga dapat bermunculan dengan mudah. Nah, oleh karena itu, kita cukup mengasah kreativitas ini. Nah, adapun langkah-langkah yang baik, karyawan bisa mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tidak mereka pastikan itu bisa berhasil. Nah, yang keempat, membenahi sistem yang ada pada kreativitas. Nah, bisa jadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem dari kreativitas ini, bahkan ada kalanya kita melalui ide-ide cemerlang karyawan sehingga timbul pembenahan yang lebih baik dari yang sebelumnya, maupun hal yang perusahaan juga menghasilkan hal yang optimal begitu. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.